Hai Storycutters, balik lagi dengan saya di channel Storycut. Di video kali ini saya akan bahas alur cerita dari film yang berjudul Deliver Us From Evil. Film ini dirilis pada tahun 2014 dengan genre film horor, misteri, dan thriller. Film ini berdurasi selama 118 menit. Baiklah teman-teman, dalam beberapa waktu ke depan, Storycut akan menemani kalian untuk membahas seluruh alur cerita dari film yang berjudul Deliver Us From Evil. Deliver Us From Evil terinspirasi dari kisah nyata oleh seorang sersan di kepolisian New York. Perperangan Irak 2010, tembak-menembak antar para tentara terjadi. Mereka saling bidik-membidik di tengah hutan yang gelap. Dua orang tentara melihat terowongan gelap di bawah tanah. Mereka pun memasukinya dengan sambil merekam dan menyalakan senter. Tiba-tiba semuanya gelap dan mereka pun berteriak. 2013, cuaca di malam hari sedang hujan. Damkar New York dan para medis menemukan mayat anak bayi yang berbalut kain. Mereka pun mengevaluasinya. Mereka menangani banyak kasus. Contohnya seperti dalam perjalanan pulang, terdapat laporan KDRT, dan dengan segera mereka datang ke lokasi kejadian. Seorang suami terlihat jelas baru saja memukuli istrinya hingga babak belur, tetapi ia tidak merasa bersalah dan malah melarikan diri. Syukur alhamdulillahnya, dia tetap bisa diamankan dan ditindaklanjuti. Tak lama, terdapat laporan untuk sersan 6 pasukan khusus. Laporan yang berisi kemungkinan kekerasan anak di sekitaran kebun binatang Bronx. Ternyata ada wanita mengamuk melempar anaknya yang masih berusia 2 tahun ke dalam got. Para sersan pasukan khusus langsung menelusuri sekitaran kebun binatang. Seorang sersan yang bernama Sarchi menemukan wanita menggunakan pakaian lusuh sedang mengoreki tanah dengan jari-jarinya. Mereka melihat lelaki dengan wajah menyeramkan berada di dalam kebun binatang. Sersan Sarchi langsung mengejarnya, namun ia berlari ke dalam kandang singa. Lagi-lagi mendapatkan laporan. Kali ini agak aneh. Seorang wanita mengeluh tentang gangguan aneh. Suara-suara, bahkan benda-benda yang bergerak sendiri. Mereka pun langsung mendatangi lokasi kejadian. Di ruangan bawah, dengan lorong yang sangat gelap, ditemukan kerangka mayat yang sepertinya sudah lama mati. Ditemukan KTP di sekitar situ. Ternyata ia adalah David Griggs. Sersan Sarchi beserta timnya langsung mendatangi alamat yang tertulis di KTP itu. Setelah sampai, mereka menemukan foto David bersama wanita yang ditemukannya di kebun binatang tadi. Ditemukan juga foto David bersama si pemukul istri dan satu orang lagi yang sedang dalam pencarian, yaitu Santino. Di foto itu mereka menggunakan pakaian tentara. Banyak keganjilan bukan? Sersan Sarchi terus menyelidiki. Ia merasa ada yang tidak beres dengan kematian mereka. Ia menemukan sebuah petunjuk, tetapi menggunakan bahasa yang membingungkan. Sarchi membahasnya dengan pendeta. Ini seperti adanya undangan untuk roh lain agar dapat memasuki dunia kita. Setiap budaya, setiap agama, sejak manusia berevolusi, telah melakukan pengusiran setan. Anak Sarchi mulai merasa tidak nyaman. Katanya, seperti ada orang yang memasuki kolong tempat tidurnya. Sarchi memeriksanya. Dan benar saja, seperti ada seseorang di dalam kamar putrinya. Terdapat beberapa rekaman video yang berisi bukti dan petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi. Terlihat adanya seorang wanita bernama Jane sedang bersama anaknya. Namun ia dirasuki, hingga mencoba membunuh anaknya sendiri. Itulah misteri iblis utama. Tindakan merusaknya tidak masuk di akal manusia. Pendeta memberitahu bahwa Sarchi mempunyai firasat yang disebut pembedaan roh, yaitu bisa merasakan apa yang orang lain tidak bisa rasakan. Itu karunia spiritual, tetapi bisa juga menjadikannya sebagai sasaran. Petunjuk yang bertuliskan dengan bahasa Latin ternyata ditulis dengan darah manusia. Wah, sangat menyeramkan guys. Benar saja, terdapat makhluk lain di dalam rumah Sarchi yang terus mengganggu putrinya. Ini adalah kejahatan spiritual.
Mereka mendapatkan alamat Santino dan langsung mendatanginya di sebuah gedung yang menyeramkan. Terlihat Santino memasuki gedung itu. Gedung yang gelap dan tidak berpenghuni. Banyak terdengar suara-suara aneh yang menyeramkan. Tiba-tiba, Santino keluar dengan wajahnya yang sangat menyeramkan. Tetapi tiba-tiba ada yang menyerang Sarchi dari belakang. Rekan Sarchi yaitu Butler terluka parah karena Santino menyerangnya dengan palu hingga darah yang sangat banyak keluar dari kepalanya. Ternyata Butler telah tewas. Sarchi menceritakan masa lalunya kepada pendeta. Bahwasannya, dahulu ada seorang bernama Marvin Scream. Marvin Scream dicari atas dakwaan kekerasan seksual terhadap 11 anak dan 2 dakwaan pembunuhan anak. Suatu ketika, Sarchi sedang berjalan dengan istri dan putrinya yang saat itu masih balita. Ia melihat banyak kerumunan orang yang ternyata sedang melihat anak perempuan berusia 6 tahun telah tewas karena pemerkosaan. Terduga Marvinlah pelakunya. Terlihat Marvin sedang melihat kejadian itu. Sarchi pun langsung mengejarnya hingga dapat dan langsung menghajarnya dengan membabi buta sampai ia mati. DNA Marvin ada di setiap korban. Namun, meski begitu, Sarchi tetap dihantui rasa bersalah. Sarchi dalam perjalanan ke rumahnya. Namun tiba-tiba seorang wanita bernama Jane jatuh dari atas gedung mengenai kaca mobilnya. Dapat terlihat bahwa keadaannya sangat mengenaskan. Tidak lama, dering ponsel Sarchi berbunyi. Ternyata itu adalah perbuatan Santino. Santino sedang berada di rumah Sarchi dan menyembunyikan anak dan istrinya. Para tim datang tepat waktu hingga Santino berhasil ditangkap dan diamankan. Santino terlihat seperti bukan manusia, namun seperti iblis. Mereka melakukan pengusiran setan bersama pendeta. Santino, atau lebih tepat lagi iblis di dalam dirinya menggigit kulit kakinya hingga lepas. Sangat menjijikkan. Darah menyucur seolah seluruh kulitnya akan melebur. Diketahui ternyata iblis itu bernama Jungler. Pengusiran setan pun berhasil. Jungler berhasil lenyap dan kembali ke tempat. 7 bulan kemudian, Sarchi memiliki seorang putri lagi. Semuanya kembali hidup dengan normal. Sangat menyeramkan. Di luar dugaan bahwa ini adalah kisah nyata yang sebenarnya di luar logika manusia. Tamat. Ending yang menyeramkan. Oke guys, kalau kalian suka alur cerita dari film yang berjudul Deliver Us From Evil, jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Storycat.